Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Malam ini, gue mau ajak kalian masuk ke dalam arsip kelam keluarga yang seharusnya nggak pernah dibuka. Cerita ini datang dari seorang narasumber bernama Gilang. Tahun 2024 kemarin adalah tahun terberat buat Gilang. Bisnis kafenya di Jakarta gulung tikar, utang numpuk di mana-mana, dan tunangannya mutusin dia pas lagi jatuh-jatuhnya. Di tengah kekacauan itu, Gilang dapat kabar kalau ayahnya yang udah ninggalin dia sejak umur 5 tahun meninggal dunia di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Gilang sebenarnya nggak mau peduli, dia benci sama ayahnya. Tapi pengacara ayahnya nelpon dan bilang kalau Gilang adalah satu-satunya ahli waris dari sebuah rumah besar dan tanah luas di desa Kemuning. Tanahnya luas mas, kalau dijual cukup buat lunasin semua utang mas Gilang dan sisanya masih banyak, kata pengacara itu. Kalimat itu kayak oase di gurun pasir buat Gilang. Tanpa pikir panjang, didorong rasa putus asa butuh duit, Gilang mutusin buat berangkat ke sana. Tujuannya cuma satu, urus surat-surat, jual rumahnya, ambil duitnya, terus balik ke Jakarta. Simpel kan? Tapi dia nggak tahu, ada hal-hal di dunia ini yang harganya nggak bisa dibayar pakai uang, tapi pakai nyawa. Sebelum berangkat, Ibu Gilang sempat ngelarang keras. Ibunya nangis-nangis sampai sujud di kaki Gilang. "Jangan ke sana, Lang. Ayahmu itu bukan manusia. Desa itu terkutuk," teriak ibunya histeris. Tapi Gilang yang lagi logis dan kepepet nganggep ibunya cuma trauma masa lalu. Dia tetap berangkat, bawa tas ransel besar dan sertifikat tanah yang dikirim pengacara. Hujan deras ngiringin kepergian Gilang malam itu. Seolah-olah langit Jakarta juga ngasih peringatan kalau dia lagi jalan menuju neraka yang udah nungguin dia selama 25 tahun. Perjalanan ke desa Kemuning itu ternyata jauh lebih sulit dari yang Gilang bayangin. Dari stasiun kota terdekat, dia harus naik bus mikro selama 3 jam, terus lanjut naik ojek pangkalan, karena mobil nggak bisa masuk ke akses jalan desa itu. Jalannya hancur parah sob, masih tanah merah yang becek karena sisa hujan, dikelilingi hutan jati yang pohonnya tinggi-tinggi dan rapet banget. Sinar matahari sore kayak susah nembus ke dasar hutan, bikin suasananya jadi remang-remang padahal baru jam 4 sore. Tukang ojek yang bawa Gilang namanya Pak Darto. Orangnya ramah di awal, tapi begitu Gilang nyebut tujuannya adalah rumah Pak Aryo di ujung desa Kemuning, sikap Pak Darto langsung berubah drastis. Dia ngerem motornya mendadak di sebuah gapura desa yang udah lumutan dan penuh akar gantung. "Mas, saya cuma bisa antar sampai sini," kata Pak Darto tanpa nengok ke belakang. Gilang bingung dong. "Loh, kan perjanjiannya sampai rumah pak, saya bayar lebih deh." Pak Darto geleng kepala kuat-kuat, badannya gemeteran. "Dikasih emas sebatang pun saya nggak berani masuk ke sana kalau udah mau maghrib mas. Desa Kemuning itu tanahnya panas, apalagi rumah Pak Aryo. Sampean jalan kaki aja, tinggal lurus ikutin jalan setapak." Gilang akhirnya turun dengan kesel. Dia ngerasa Pak Darto cuma malas aja. Setelah bayar, Pak Darto langsung tancep gas balik arah dengan ngebut, ninggalin Gilang sendirian di depan gapura tua itu. Suasana hening banget, gak ada suara burung, gak ada suara jangkrik. Cuma ada suara angin yang gesekin daun-daun jati. Srek, srek. Gilang ngeliat ke dalam desa. Rumah-rumahnya jarang-jarang, dindingnya masih anyaman bambu. Dan anehnya, semua pintu dan jendela di rumah desa itu tertutup rapat, padahal belum malam. Gilang mulai jalan masuk ke desa itu. Langkah kakinya terasa berat, kayak ada lumpur yang nyedot sepatunya, padahal tanahnya lumayan kering. Sepanjang jalan utama desa, Gilang ngerasa diawasin,
Tapi bukan diawasin sama orang yang lagi duduk di teras atau anak-anak main. Gak ada siapa-siapa di luar. Perasaan diawasin itu datang dari celah-celah jendela rumah warga. Gilang bisa ngeliat ada mata-mata yang ngintip dari balik gorden kusam atau dari lubang bilik bambu. Tatapan mereka itu dingin, bukan tatapan penasaran lihat orang asing, tapi tatapan takut campur jijik. Ada satu momen Gilang papasan sama seorang nenek tua yang lagi nyapu halaman, satu-satunya orang yang ada di luar. Nenek itu bungkuk banget, rambutnya putih panjang digerai berantakan. Pas Gilang lewat dan nyoba sopan, ngangguk, "Permisi mbah." Nenek itu langsung berhenti nyapu. Dia ngangkat kepalanya pelan-pelan. Matanya buta sebelah, warnanya putih susu. Dia ngendus-ngendus udara kayak binatang. Bau darah. Desis nenek itu lirih tapi jelas banget di kuping Gilang. Darah Aryo sudah pulang, pengantinnya sudah menunggu. Gilang merinding disko dengar itu. Dia mempercepat langkahnya, setengah berlari, gak mau nanya maksud si nenek. Akhirnya di ujung jalan desa yang buntu, berdirilah rumah itu, rumah warisan ayahnya. Bangunannya beda sendiri dari rumah warga lain. Ini rumah joglo besar, tiang-tiangnya dari kayu jati hitam yang kokoh. Halamannya luas, tapi penuh ilalang liar setinggi pinggang. Di depan pintu utama, ada janur kuning yang udah kering dan coklat, kayak bekas hiasan pernikahan yang gak pernah diberesin bertahun-tahun. Rumahnya megah, tapi auranya suram, kayak raksasa tua yang lagi tidur dan siap bangun kapan aja buat nelen siapapun yang masuk. Gilang ngebuka pintu utama pakai kunci karatan yang dikasih pengacara. Suara engselnya ngejerit nyaring. Krit, mecah keheningan sore itu. Gilang nyalain senter HP-nya karena di dalam gelap gulita. Anehnya, rumah itu nggak terlalu berdebu, kayak ada yang rutin bersihin, padahal katanya ayahnya udah sakit-sakitan sendirian dan meninggal seminggu lalu. Lantai tegelnya dingin, furniturnya antik semua. Di ruang tamu ada lukisan gede banget, lukisan seorang wanita pakai baju pengantin adat Jawa lengkap dengan paes ageng, tapi bagian wajahnya dicoret pakai cat merah sampai nggak dikenali. Pas Gilang lagi ngamat-ngamatin lukisan itu, tiba-tiba hidungnya nyium bau yang nyengat banget, wangi bunga melati. Tapi bukan wangi melati seger yang biasa dipakai di teh atau parfum. Ini wangi melati yang udah layu, dicampur sama bau amis tanah basah dan bau bangkai tikus. Baunya bikin perut mual. Gilang nyoba nyari sumber baunya. Dia jalan ke arah lorong yang ngehubungin ruang tamu dengan ruang tengah. Semakin dia jalan ke dalam, baunya makin kuat. "Halo? Ada orang?" teriak Gilang, suaranya mantul di ruangan kosong. Gak ada jawaban, cuma ada suara detak jam wanding kuno yang teng, teng berbunyi, padahal jarumnya gak bergerak. Tiba-tiba, mata Gilang nangkep sesuatu di lantai pojok lorong. Ada jejak kaki basah ukurannya kecil, kayak kaki perempuan, nyetak jelas di atas lantai tegel. Jejak itu ngarah ke satu kamar di ujung lorong yang pintunya digembok dari luar pakai rantai besi. Gilang deketin pintu itu. Dari celah bawah pintu, angin dingin berhembus ke kaki Gilang dan samar-samar dia dengar suara senandung. Lingsir wengi. Suara perempuan nyanyi pelan banget, nadanya sedih, tapi juga bikin bulu kudut berdiri. Padahal rumah itu harusnya kosong. Malam pun tiba. Listrik di desa itu ternyata sering mati nyala, tegangannya nggak stabil. Lampu di rumah Gilang cuma nyala remang-remang warna kuning, sering kedap-kedip sendiri bikin bayangan di tembok seolah-olah bergerak. Gilang mutusin buat tidur di kamar depan yang paling jauh dari kamar bergembok itu. Dia nyoba tidur tapi nggak bisa. Suasana desa itu terlalu sepi. Saking sepinya, sampai suara nafas sendiri kedengeran berisik. Sekitar jam 11 malam, pas Gilang baru mau terlelap, dia dengar suara aneh dari arah atap genteng. Duk, duk, duk. Suaranya kayak ada orang yang lagi jalan di atas genteng. Langkahnya berat, muter-muter tepat di atas kamar Gilang. Gilang mikir positif. Mungkin itu musang atau kucing liar. Dia nyoba merem lagi, tapi terus suaranya pindah. Sekarang suaranya ada di tembok samping luar kamarnya. Suara kuku yang ngegaruk tembok batu. Srek, 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 panjang dan lambat. Gilang mulai keringet dingin. Dia seduduk di kasur, megang HP erat-erat. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. 3 kali, temponya pelan, sopan. Jantung Gilang mau copot. Siapa yang bertamu tengah malam di desa terpencil begini? Siapa? Tanya Gilang, suaranya gemeter. Gak ada jawaban. Hening. Terus diketuk lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih gak sabaran. Gilang memberanikan diri.
Dia jalan pelan ke arah pintu. Dia nggak langsung buka, tapi ngintip lewat lubang kunci jadul yang gede. Pas dia ngintip, dia nggak ngeliat apa-apa. Gelap. Tapi tunggu, itu bukan gelap karena malam, tapi gelap karena ada sesuatu yang hitam pekat yang juga lagi ngempelin matanya di lubang kunci itu dari sisi luar. Sesuatu itu lagi ngintip ke dalam kamar Gilang. Dan detik berikutnya, terdengar suara bisikan dari balik pintu. Suaranya persis kayak suara ayahnya Gilang. "Buka, Lang, ayah kedinginan." Gilang mundur terhuyung-huyung menjauhi pintu kamar. Napasnya tertahan di tenggorokan, dan keringat dingin sebesar biji jagung mulai ngalir di pelipisnya. Suara itu persis banget sama suara ayahnya yang masih dia ingat samar-samar dari masa kecil. Tapi logika Gilang berteriak, itu nggak mungkin. Ayahnya udah meninggal seminggu lalu. Dan kalaupun itu arwahnya, kenapa nadanya terdengar lapar dan memaksa? Gilang nggak berani ngejawab lagi. Dia milih buat diam, nahan napas, sambil matanya tetap terkunci ke gagang pintu yang terbuak dari kuningan tua itu. Tiba-tiba, gagang pintu itu bergerak. Klek, klek. Gagang itu ditekan ke bawah pelan-pelan dari luar, seolah sosok di balik pintu itu lagi nyoba membuka dengan hati-hati. Untungnya, Gilang udah kunci pintunya. Gerakan gagang pintu itu makin lama makin kasar. Klek, klek, klek. Diguncang-guncang dengan kuat seakan pintu itu mau didobrak. Gilang refleks nyamber lemari kayu kecil di dekatnya dan nyeret lemari itu buat ganjel pintu. Suara gedoran berhenti seketika, begitu lemari itu nempel di pintu. Hening lagi. Tapi Gilang tahu, sosok itu masih berdiri di sana. Gilang duduk meringkuk di pojok kamar sampai pagi. Nggak berani tidur sedetik pun. Ditemenin suara srek-srek, kuku yang sesekali ngegaruk kayu pintu. Matahari pagi akhirnya muncul, nembus celah jendela yang berdebu. Cahaya itu ngasih sedikit keberanian buat Gilang. Setelah yakin nggak ada suara apa-apa lagi di luar, Gilang nyingkirin lemari dan ngebuka pintu pelan-pelan. Lorong di depan kamarnya kosong, sepi. Tapi pas Gilang mau ngelangkah keluar, dia ngelihat sesuatu di gagang pintu luar. Gagang pintu itu kotor, belepotan sama tanah basah yang warnanya hitam pekat dan baunya anyir banget. Itu tanah liat merah yang biasa dipakai buat nimbun kuburan baru. Dan di lantai, ada jejak kaki tanah yang sama. Tapi kali ini jejaknya bukan ngejauh dari pintu, melainkan mundur masuk ke dalam tembok, seolah-olah sosok itu nembus dinding buat pergi. Gilang sadar. Rumah ini bukan cuma berhantu, tapi rumah ini adalah sarang sesuatu yang bisa berinteraksi secara fisik sama dia. Gilang nggak betah di rumah itu. Dia butuh jawaban, atau seenggaknya butuh ketemu manusia lain buat mastiin dia nggak gila. Dia mutusin buat nyari rumah kepala desa atau Pak RT setempat. Setelah jalan kaki sekitar 15 menit menyusuri jalan desa yang anehnya tetap sepi walaupun udah pagi, Gilang nemuin sebuah rumah joglo yang lebih kecil tapi terawat. Ada bendera merah putih kusam di depannya. Itu rumah Pak Sastro, sesepuh sekaligus kepala desa Kemuning. Pak Sastro lagi duduk di teras sambil ngerokok lintingan jaret jagung. Begitu Gilang ngenalin diri sebagai anak Pak Aryo, rokok di tangan Pak Sastro jatuh. Mukanya yang keriput langsung berubah pucat pasi. "Anak Aryo, kamu Gilang?" tanya Pak Sastro dengan suara gemetar. Dia langsung berdiri, nyeret Gilang masuk ke dalam rumah dan nutup pintu cepet-cepet. "Kenapa kamu kesini, Nak? Siapa yang nyuruh kamu pulang?" cecar Pak Sastro. Gilang ngejelasin soal surat wasiat dan niatnya buat jual rumah itu. Pak Sastro ketawa pahit. Tawanya kering dan gak ada lucunya sama sekali. "Jual? Siapa yang berani beli rumah pengantin itu, Nak?" kata Pak Sastro sambil nuang teh anget buat Gilang, tangannya masih gemeteran. "Dengerin bapakmu baik-baik. Bapakmu itu, dia ngelakuin kesalahan besar di masa muda. Dia ngambil sesuatu yang bukan haknya dari hutan larangan di utara desa. Dia bikin perjanjian sama Kanjeng Nyai. Syaratnya, dia bakal kaya raya, tapi dia harus nikah sama putrinya Kanjeng Nyai." Gilang ngerutkan kening. "Itu cuma mitos kan, Pak?" Pak Sastro ngegebrak meja. "Kalau cuma mitos, bapakmu nggak bakal mati dengan kondisi kering kerontang kayak diisep darahnya sampai habis. Dia mati karena dia coba lari dari perjanjian itu. Dan sekarang kamu datang. Kamu itu darah dagingnya. Bagi mereka, kedatanganmu itu artinya pengantin pengganti udah datang buat ngelanjutin hajatan yang tertunda." Gilang pulang dari rumah Pak Sastro dengan perasaan campur aduk.
Antara nggak percaya sama tahayul, tapi juga takut karena kejadian semalam kerasa nyata banget. Pak Sastro tadi sempat nyuruh Gilang pergi detik itu juga. Tapi Gilang nggak bisa. Dia nggak punya uang buat bayar ojek balik ke kota. Dan HP-nya mati total, nggak ada sinyal buat mesin jemputan. Dia terjebak di sana minimal sampai besok pas ada jadwal bus desa lewat. Mau nggak mau dia harus balik ke rumah itu. Sesampainya di rumah, rasa penasaran Gilang nganturin dia buat ngeledah isi rumah. Dia pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ayahnya. Di ruang tengah, di dalam sebuah lemari kaca yang udah retak 1000, Gilang nemuin sebuah album foto tua. Album itu tebel, debunya tebel banget. Gilang buka lembar demi lembar. Isinya foto-foto masa muda ayahnya pas baru ngerantau ke kota. Foto Gilang pas masih bayi, dan foto ibunya. Lihat foto ibunya, Gilang jadi sedih. Ternyata ayahnya masih nyimpen foto mereka. Tapi pas Gilang buka halaman-halaman terakhir, suasana berubah horor. Ada foto-foto sebuah acara pernikahan adat Jawa yang diadakan di rumah ini. Di foto itu, ayahnya pakai baju pengantin beskap hitam, tapi mukanya ketakutan, matanya melotot kosong dan keringat bercucuran. Dia duduk di pelaminan kayu merah marun. Di sebelahnya, ada sosok pengantin wanita. Tapi anehnya, di setiap foto bagian wajah pengantin wanita itu selalu kabur atau blur, kayak kamera nggak bisa nangkap wujud aslinya. Dan di satu foto close up, Gilang ngeliat wajah pengantin wanita itu dicoret-coret pakai tinta merah yang tebel banget, sampai kertas fotonya sobek. Gilang nyoba ngeraba coretan itu, dan jarinya ngerasa ada tekstur kasar. Pas dia cium, baunya amis. Itu bukan tinta merah, itu tanah darah kering yang udah lama banget. Siapa yang difoto bareng ayahnya? Dan kenapa ayahnya kelihatan kayak orang yang lagi nunggu hukuman mati di pelaminan? Penemuan album foto itu bikin Gilang makin nekat. Dia ingat kamar yang digembok di ujung lorong. Kamar yang semalam dia dengar ada suara nyinden. Dia yakin jawaban semuanya ada di sana. Gilang nyari alat di gudang belakang dan nemu sebuah palu godam karatan. Dengan napas memburu, dia jalan ke lorong itu lagi. Bau melati busuk itu masih ada, bahkan makin kuat, seolah nyambut kedatangan Gilang. Bang! Bang! Gilang ngehantam gembok itu sekuat tenaga. Gembok tua itu akhirnya patah setelah hantaman kelima. Pintu terbuka dengan suara derit panjang yang nyayat hati. Gilang nyalain senter handphonenya dan masuk. Kamar itu aneh. Isinya bukan kayak kamar tidur biasa, tapi kayak kamar pengantin. Ada ranjang kayu jati berkelambu merah marun, meja rias kuno dengan cermin retak 1001, dan banyak sesajen bunga yang udah kering berserakan di lantai. Di atas meja rias, terletak sebuah buku tulis kulit hitam. Itu buku diari ayahnya. Gilang buka buku itu dengan tangan gemetar. Tulisan ayahnya berantakan, penuh coretan panik. 12 Maret 1999. Aku salah. Hartanya memang datang, tapi dia tidak pernah tidur. Dia selalu berdiri di sudut kamar, menatapku. 5 Juli 2005, istri dan anakku, Gilang, harus pergi. Aku harus mengusir mereka. Kalau mereka tetap di sini, Nyai bakal ngambil Gilang sebagai ganti nyawaku. Gilang tercekak. Jadi ayahnya ninggalin dia dan ibunya dulu bukan karena benci, tapi buat nyelamatin mereka. Gilang buka halaman terakhir. Tanggalnya seminggu sebelum ayahnya meninggal. Tulisannya cuma satu kalimat besar yang ditulis berkali-kali pakai tekanan kuat sampai kertasnya bolong. Jangan biarkan Gilang pulang. Jangan biarkan dia masuk ke kamar ini. Kalau dia masuk, perjanjiannya terikat lagi. Gilang ngejatuhin buku itu. Dia baru sadar, dengan masuk ke kamar ini, dia baru aja menyerahkan diri secara sukarela ke dalam kandang singa. Detik itu juga, angin kencang berhembus di dalam kamar, ngebanting pintu sampai tertutup rapat di belakang Gilang. Brak! Lampu senter HP Gilang tiba-tiba mati total. Gelap gulita. Gilang panik. Dia ngeraba-raba saku celananya nyari korek api yang dia bawa buat rokok. Cetek! Nyala api kecil dari korek gas itu nerangin ruangan remang-remang. Di pantulan cermin retak di depannya, Gilang ngeliat bayangan dirinya sendiri. Tapi ada yang salah. Di belakang bahu kirinya, ada tangan perempuan yang kulitnya pucat kehijauan, kurus kering, dengan kuku panjang yang nancep di bahu Gilang. Gilang mau teriak, tapi suaranya hilang. Tiba-tiba dia ngerasa lehernya dicekek dari belakang. Dingin, dingin banget rasanya, kayak ditempel es batu. Mas Gilang, sampun wangsul. Artinya, Mas Gilang sudah pulang.
Bisik suara perempuan itu tepat di telinga kirinya. Baunya busuk banget, bau mayat. Gilang meronta sekuat tenaga, ngejatuhin korek apinya. Gelap lagi. Dia nendang-nendang asal nabrak meja rias sampai jatuh. Cengkraman di lehernya makin kuat, bikin napas Gilang putus-putus. Pandangannya mulai berubah, dia ngerasa nyawanya mau dicabut. Tapi tiba-tiba cengkraman itu lepas aja. Gilang jatuh duduk, batuk-batuk nyari udara. Suasana hening lagi. Pintu kamar terbuka sendiri pelan-pelan. Gilang langsung ngerangkak keluar, lari ke kamarnya dan ngunci diri sampai pagi. Besok paginya, pas dia ngaca di kamar mandi yang busam, Gilang ngelihat ada bekas di lehernya. Bekas cekikan tangan merah kebiruan. Tapi yang bikin Gilang lemes, bekas jari itu jumlahnya ada 6. Makhluk yang nyekik Gilang semalam punya 6 jari. Dan sekarang, Gilang udah ditandai. Dia udah resmi jadi milik pengantin desa itu. Gilang nggak mau nunggu mati konyol. Pagi itu juga, dengan napas yang masih memburu dan leher yang perih bekas cekikan semalam, dia nyamber tas ranselnya. Dia nggak peduli soal baju ganti atau barang-barang lain. Yang dia ambil cuma dompet, HP, dan sisa air mineral botol. Persetan sama warisan, persetan sama uang. Dia harus keluar dari desa Kemuning sekarang juga. Dia lari keluar rumah, ngelewatin jalan setapak yang kemarin dia lewatin. Matahari udah mulai tinggi, tapi anehnya, cahaya matahari di desa ini rasanya nggak anget. Warnanya pucat, kayak cahaya lampu neon yang mau mati, bikin suasana tetap kerasa suram dan dingin. Gilang jalan cepat, setengah berlari, menuju gapura desa tempat dia diturunin ojek kemarin. Harusnya, jaraknya cuma 15 menit jalan kaki, tapi setelah jalan hampir setengah jam, Gilang mulai ngerasa ada yang nggak beres. Pemandangan di kanan kiri jalan kok rasanya diulang-ulang. Pohon jati bengkok yang sama, batu besar berlumut yang sama, semak berduri yang sama. Gilang nengok ke jam tangannya. Udah 45 menit dia jalan, harusnya dia udah nyampe jalan raya. Keringat dingin mulai ngebasahin punggungnya lagi. Dia percepat langkahnya jadi lari sprint. Napasnya ngos-ngosan, kakinya lecet, tapi dia terus lari. Akhirnya, dia ngelihat gapura desa di depan mata. Gilang senang banget, dia lari sekenceng-kencengnya ngelewatin gapura itu. Akhirnya, teriak dia dalam hati. Tapi begitu dia ngangkang ngelewatin batas gapura, pemandangan di depannya bukan jalan raya aspal yang diharapkan. Pemandangan di depannya adalah halaman rumah joglo ayahnya. Gilang bengong. Lututnya lemes sampai dia jatuh ke tanah. Dia baru aja lari berputar dan balik lagi ke titik awal. Dia noleh ke belakang, ke arah gapura, dan di sana berdiri nenek tua buta yang kemarin. Nenek itu nyeringai lebar, giginya ompong, sambil nunjuk ke arah Gilang. Pengantin gak boleh pergi sebelum akad. Pamali! Kekeh nenek itu sebelum hilang ditelan kabut tipis yang tiba-tiba turun. Gilang terjebak dalam loop gaib. Desa ini nggak ngizinin dia pergi. Karena sadar nggak bisa kabur lewat jalan fisik, Gilang terpaksa balik masuk ke dalam rumah buat mikir strategi lain. Dia butuh tempat sembunyi, tapi suasana desa sore itu berubah drastis. Kalau kemarin sepi kayak kuburan, sore ini tiba-tiba rame, tapi ramenya bikin merinding. Dari kejauhan, terdengar suara alunan musik gamelan Jawa. Teng, tung, nong. Iramanya lambat, mistis dan monoton. Nadanya bukan nada pesta yang ceria, tapi nada kebogiro, gending yang biasanya dipakai buat ngiringin jenazah atau ritual sakral pengantin zaman dulu. Gilang ngintip dari jendela ruang tamu. Di jalanan desa, warga yang kemarin ngumpet di dalam rumah, sekarang pada keluar semua. Mereka pakai baju adat Jawa lurik, lengkap sama belangkon buat yang cowok, dan kebaya kusam buat yang cewek. Mereka jalan beriringan menuju halaman rumah Gilang, bawa macam-macam nampan. Ada yang bawa tumpang nasi kuning, ada yang bawa kepala kerbau yang masih berdarah, ada yang bawa kembang staman. Wajah mereka datar, tatapannya kosong, persis kayak mayat hidup yang digerakin tali boneka. Gilang mundur ketakutan. Dia kunci pintu depan rapat-rapat, tapi suara gamelan itu makin kenceng, seolah-olah sumber suaranya ada di dalam kepalanya sendiri. Tiba-tiba, ada yang ngetuk pintu. Bukan ketukan halus kayak semalam, tapi gedoran banyak tangan sekaligus. Dok, dok, dok. Mas Gilang, buka pintunya, seserahannya sudah datang. Suara Pak Sastro, Pak Kepala Desa, kedengaran dari luar. Suaranya beda banget pas Gilang temuin di rumahnya. Sekarang suaranya berat dan penuh wibawa mengerikan. Jangan bikin Nyai marah, Mas. Terima nasibmu. Bapakmu sudah janji, kamu yang melunasi. Gilang nahan pintu pakai badannya sambil nangis tanpa suara. Di luar sana, satu desa udah siap jadi panitia pernikahan dia sama makhluk halus itu. Gilang sendirian dikepung satu kampung yang udah terikat kutukan. Matahari terbenam dan gedoran di pintu akhirnya berhenti. Tapi suara gamelan itu gak berhenti, malah makin nyaring dan sekarang ditambah suara sinden yang nembang lingsir wengi.
Gilang yang kelelahan mental dan fisik mundur ke kamar tidurnya. Dia butuh istirahat sejenak buat nyusun rencana. Tapi begitu dia masuk ke kamarnya, dia ngelihat sesuatu yang bikin jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di atas kasurnya yang kusam, udah tergeletak sepasang pakaian pengantin pria adat Jawa. Beskap bahan beludru warna hitam pekat dengan sulaman benang emas motif melati, kain jarik batik motif sidomukti yang artinya jadi mulia atau bahagia, biasa dipakai pengantin, dan sebuah belangkon. Siapa yang naruh baju ini di sini? Padahal Gilang udah kunci pintu kamar dan gak ninggalin rumah seharian. Baju itu kelihatan tua, baunya apek campur kapur barus dan melati busuk. Di samping baju itu, ada secari kertas lusuh tulisan tangan. Diagem ge mas, jam kali hulas dalu akad nikahipun. Dipakai ya mas, jam 12 malam akad nikahnya. Gilang rasa jijik dan marah. Dia sambar baju itu dan mau ngelemparnya ke lantai. Tapi pas tangannya nyentuh kain beskap itu, tiba-tiba badannya kaku. Dia dapat flashback atau penglihatan singkat. Di kepalanya, dia ngelihat pandangan mata orang lain. Mungkin pandangan ayahnya dulu. Dia ngelihat dirinya sendiri lagi pakai baju itu, berdiri di depan cermin dan di pantulan cermin itu ada sosok wanita tinggi besar di belakangnya yang lagi ngerapihin kerah bajunya. Tangan wanita itu, jarinya ada 6, kuku-kukunya hitam panjang nusuk ke kulit leher Gilang. Gilang tersentak sadar, ngelempar baju itu ke pojok kamar. Dia ngos-ngosan, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Dia punya waktu 3 jam sebelum akad gaib itu dimulai. Dia harus ngelakuin sesuatu, atau dia bakal berakhir sama kayak ayahnya. Gilang ingat buku harian ayahnya yang dia baca kemarin. Ayahnya nulis kalau dia nyoba lari, tapi gagal. Gilang mikir keras, pasti ayahnya ninggalin petunjuk lain selain buku harian. Sesuatu yang bisa ngebatalin perjanjian ini. Gilang keluar kamar, ngendap-ngendap ke ruang tengah. Dia ngelihat lukisan gede wanita tanpa wajah yang dicoret merah itu. Entah kenapa, firasatnya bilang ada sesuatu di balik lukisan itu. Lukisan itu seolah jadi pusat energi jahat di rumah ini. Dengan nekat, Gilang nurunin lukisan berat itu dari dinding. Debu tebel ngebul bikin dia batuk-batuk. Begitu lukisan itu turun, Gilang ngelihat dinding di belakangnya berlubang. Lubang kecil kayak brankas rahasia yang ditutupin semen kasar. Gilang hancurin semen itu pakai palu yang masih dia bawa. Di dalam lubang itu, ada kotak jati kecil dan gulungan kertas tua. Gilang buka gulungan kertas itu. Itu adalah peta hutan Laranan. Di peta itu, ada gambar pohon beringin kembar yang dilingkarin inta merah dan ada tulisan aksara Jawa yang di bawahnya ada terjemahan Latin tulisan tangan ayahnya. Pusat punden, jantung Nyai ada di sini, harus ditusuk dengan pasak bumi. Di dalam kotak kayu itu, ada paku besar yang terbuat dari kayu ulin hitam, ujungnya tajam banget dan diukir mantra-mantra. Ini dia senjatanya. Ayahnya ternyata udah nyiapin rencana buat ngebunuh makhluk itu, tapi mungkin dia keburu mati atau terlalu takut buat ngelakuinnya. Maafin Gilang ya, biar Gilang yang nyelesain, bisik Gilang. Sekarang, dia tahu tujuannya bukan kabur keluar desa, tapi masuk ke dalam hutan, ke tempat makhluk itu berasal. Masalahnya sekarang adalah, gimana caranya keluar dari rumah dan nembus barikade warga yang lagi hajatan di luar rumah. Jam udah nunjukin pukul 10.30 malam. Suara gamelan makin frenetik, makin cepat temponya, bikin kepala pusing. Gilang ngintip dari jendela samping. Halaman rumah penuh sesak sama warga desa yang duduk sila, nunduk sambil komat kamit baca mantra pemanggil. Di tengah halaman, ada kursi pelaminan kosong yang nunggu didudukin. Gilang gak bisa lewat pintu depan atau samping, terlalu beresiko. Dia lari ke bagian belakang rumah ke area dapur. Di sana ada pintu kecil buat buang sampah yang langsung arah ke kebun pisang rimbun. Kebun pisang itu batas langsung sama hutan jati. Gilang pelan-pelan buka grendel pintu dapur. Krit, suaranya kecil, ketutup sama suara gamelan. Gilang berhasil keluar. Udaranya dingin banget, menusuk bolang. Dia mulai merangkak di antara pohon-pohon pisang, berusaha nggak bikin suara. Jantungnya deg-degan parah pas dia ngelihat ada beberapa warga yang lagi patroli bawa obor di pratesan kebun. Mereka jalannya kaku, matanya putih semua. Gilang nahan napas, sembunyi di balik batang pisang busuk. Bau sampah ngenyamarin bau tubuhnya. Begitu warga itu lewat, Gilang langsung lari sprint masuk ke dalam kegelapan hutan jati. Pengantinnya kabur, kejar! Tiba-tiba ada teriakan melengking dari arah rumah. Nenek buta itu, dia tahu, suara gamelan berhenti mendadak, diganti sama derap langkah kaki ratusan orang yang lari ngejar Gilang masuk hutan. Obor-obor mulai kelihatan bergerak cepat dari kejauhan. Gilang lari sekuat tenaga, bermodal senter HP dan peta di tangannya, menuju hutan larangan yang konon gak ada manusia yang bisa balik hidup-hidup dari sana. Gilang berlari menembus gelapnya hutan jati tanpa menoleh ke belakang. Suara teriakan warga dan derap langkah kaki yang mengejarnya perlahan mulai memudar, tapi digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Begitu Gilang melewati sebuah pohon besar yang tumbang, yang seolah menjadi gerbang alami, suasana berubah total. Hutan di depannya bukan lagi hutan jati biasa.
Pohon-pohonnya jauh lebih besar, batangnya hitam pekat, dan akarnya menyembul keluar dari tanah seperti ular-ular raksasa yang melilit satu sama lain. Udara di sini tidak bergerak, hampa, dan sangat dingin. Gilang sadar, dia sudah masuk ke wilayah hutan larangan. Anehnya, para warga desa yang tadi mengejarnya berhenti tepat di perbatasan pohon tumbang itu. Mereka berjajar di sana, ratusan orang dengan obor di tangan menatap Gilang dengan mata putih mereka. Tidak ada satupun yang berani melangkah masuk. Mereka hanya berdiri diam, seolah sedang menonton sebuah ritual pengorbanan yang sakral. Salah satu dari mereka, Pak Sastro, menyeringai lebar hingga ujung bibirnya sobek. Dia melambaikan tangan pelan seolah mengucapkan selamat jalan. Gilang merinding. Kalau hantu-hantu itu saja takut masuk ke sini, berarti apa yang ada di dalam sana jauh lebih mengerikan dari sekedar mayat hidup. Gilang menyalakan senter HP-nya yang baterainya tinggal 15%. Dia membuka peta warisan ayahnya. Di peta itu, jalurnya lurus menuju ke tengah hutan. Tapi realitanya hutan ini seperti labirin hidup. Semak berduri seolah bergerak sendiri menutup jalan setapak setiap kali Gilang lewat, mencegahnya untuk putar balik. Suara lingsir wengi kembali terdengar. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi disenandungkan tepat di telinga kanan dan kirinya bergantian. "Mas Gilang, kulo tenggo, saya tunggu." Bisikan itu menggema di antara pepohonan. Gilang memegang erat paku pasak bumi di tangannya, satu-satunya benda yang memberinya rasa aman. Dia tidak punya pilihan selain terus maju, menuju jantung kegelapan itu. Setelah berjalan hampir 1 jam dengan kaki yang penuh luka gores, Gilang akhirnya melihatnya. Di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan yang rimbun, berdiri 2 pohon beringin raksasa yang tumbuh saling melilit, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang berpelukan abadi. Di bawah naungan akar-akar gantung beringin itu, terdapat sebuah punden atau altar batu kuno yang dikelilingi oleh tumpukan tulang belulang. Ada tulang hewan, dan ada juga tengkorak manusia yang sudah menghitam. Aroma melati busuk di sini begitu kuat, hingga membuat mata Gilang berair dan perutnya mual hebat. Di atas altar batu itu, duduk sesosok tubuh yang membelakangi Gilang. Sosok itu mengenakan kebaya pengantin Jawa berwarna hitam dengan sulaman emas, sama persis dengan motif beskap yang ditemukan Gilang di kamarnya. Rambutnya panjang terurai menyapu tanah, dihiasi untaian bunga melati yang layu. Sosok itu tidak bergerak, tapi aura tekanannya membuat dada Gilang sesak, seolah oksigen di sekitarnya disedot habis. Ini dia, ini Kanjeng Nyai, makhluk yang telah mengikat janji dengan ayahnya puluhan tahun lalu. Gilang melangkah pelan, berusaha tidak menginjak ranting kering. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan suara degum aneh yang terdengar dari dalam tanah di bawah pohon beringin itu. Duk, 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 seperti detak jantung raksasa. Gilang sadar, punden ini bukan sekedar kuburan, tapi ini adalah jantung dari entitas tersebut. Sesuai petunjuk ayahnya, dia harus menancapkan paku pasak bumi itu tepat di pusat akar yang tumbuh di tengah altar. Tapi masalahnya, sosok pengantin itu duduk tepat menutupi targetnya. "Ayahmu lari dariku, Mas." Suara wanita itu tiba-tiba terdengar, halus namun penuh ancaman. "Tapi kamu datang sendiri. Kamu anak yang berbakti." Perlahan sosok itu mulai berdiri dan berbalik badan menghadap Gilang. Begitu sosok itu berbalik sepenuhnya, Gilang menahan nafas. Wanita itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal, mungkin sekitar 2 meter lebih. Dia mengenakan selendang transparan yang menutupi wajahnya. Tangannya yang panjang menjuntai ke bawah, kulitnya pucat kehijauan dengan urat-urat hitam yang menonjol. Dan benar saja, di setiap tangannya terdapat 6 jari dengan kuku-kuku runcing setajam pisau cukur. Dia melangkah maju mendekati Gilang, gerakannya mengambang, tidak menyentuh tanah. "Buka cadarku, Mas, jadikan aku istrimu, maka seluruh emas di perut bumi ini akan jadi milikmu." Rayu Nyai itu, suaranya berubah-ubah, kadang terdengar seperti suara gadis muda yang merdu, kadang berubah menjadi geraman monster yang berat. Gilang teringat nasib ayahnya, kekayaan itu memang nyata, tapi harganya adalah jiwa. "Gue nggak butuh emas lu setan," teriak Gilang memberanikan diri. "Gue kesini buat mutusin apa yang bokap gue bulai." Nyai itu tertawa melengking, tawa yang membuat pepohonan di sekitar mereka bergetar dan burung-burung gagak beterbangan. "Lancang!" teriaknya. Angin kencang tiba-tiba menerjang Gilang, membuatnya terlempar ke belakang menabrak batang pohon. Sebelum Gilang sempat bangun, Nyai itu sudah ada di depannya. Dia menyibakkan cadarnya dengan kasar. Wajah di balik cadar itu adalah mimpi buruk.
Separuh wajahnya cantik jelita, bak putri keraton, tapi separuh lagi hancur, membusuk, penuh belatung, dan hanya menyisakan tulang rahang yang terekspos. Matanya yang sebelah kanan bolong, hanya rongga hitam yang menatap kosong. "Lihat aku, cintai aku," teriak Nyai itu sambil mencekik leher Gilang dengan tangan 6 jarinya. Cekikan itu terasa dingin membekukan, menyedot tenaga hidup Gilang dengan cepat. Pandangan Gilang mulai menggelap. Gilang merontah, kakinya menendang-nendang udara. Rasanya seperti lehernya dililit kawat berduri es. Di sisa-sisa kesadarannya, dia teringat ibunya yang menangis di Jakarta. Dia teringat rasa sakit hati karena dikhianati tunangannya. Rasa marah itu tiba-tiba membakar semangatnya. Dia tidak mau mati konyol di hutan antah berantah ini. Tangan kanannya masih memegang erat paku pasak bumi. Dengan sisa tenaga terakhir, alih-alih mencoba melepaskan tangan Nyai dari lehernya, Gilang justru mengayunkan tangannya sekuat tenaga ke arah dada Nyai, bukan untuk menusuknya, tapi untuk mengalihkan perhatian. Ujung paku kayu ulin itu menggores kulit dada Nyai, membuatnya jerit kesakitan, karena kayu itu sudah didoakan dengan mantra pengusir. "Hiya!" Cengkramannya terlepas. Gilang jatuh batuk-batuk ke tanah. Dia tidak membuang waktu. Sementara Nyai itu mundur sambil memegangi dadanya yang berasap, Gilang melompat ke arah altar batu di bawah pohon beringin. Di sana, dia melihat pusat akar yang berdenyut merah. Itu jantungnya. "Jangan!" teriak Nyai itu. Dia menerjang ke arah Gilang dengan kuku-kukunya yang siap mencabik. Tapi Gilang lebih cepat. Dia memegang paku pasak bumi itu dengan 2 tangan, mengarahkannya ke pusat akar, dan menghujamkannya sekuat tenaga sambil berteriak, "Mati loh! Keras!" Paku itu menembus akar tebal itu dengan mudah. Darah hitam pekat muncrat dari tanah seperti geyser menyiram wajah Gilang. Bumi berguncang hebat. Nyai yang sedang melayang menerkam Gilang tiba-tiba terpaku di udara. Dia menjerit panjang, jeritan yang menyayat hati. Tubuhnya mulai retak-retak seperti porselin pecah. Cahaya putih menyilaukan keluar dari retakan tubuhnya, meledak, menghancurkan wujud mengerikan itu menjadi debu abu yang beterbangan di tiuk angin. Akar-akar beringin di sekitar punden itu mendadak layu dan kering seketika, seolah nyawanya dicabut paksa. Gilang pingsan setelah ledakan itu. Dia baru terbangun ketika merasakan hangatnya sinar matahari pagi yang menyentuh wajahnya. Bukan sinar matahari pucat seperti hari-hari sebelumnya, tapi sinar matahari kuning cerah yang hangat dan nyata. Gilang membuka mata. Kepalanya pening, dia melihat sekeliling. Hutan larangan itu sudah tidak gelap lagi. Pohon beringin kembar itu sudah tumbang, kering kerontang, dan altar batunya hancur berkeping-keping. Gilang berjalan tertatih-tatih keluar dari hutan. Begitu dia sampai di perbatasan desa, dia terkejut setengah mati. Desa Kemuning yang kemarin dia lihat masih berdiri tegak dengan rumah-rumah anyaman bambu, sekarang tinggal puing-puing. Rumah-rumah itu ternyata sudah hancur bertahun-tahun lalu, ditumbuhi ilalang tinggi dan lumut. Tidak ada warga desa, tidak ada Pak Sastro, tidak ada nenek buta. Semua itu ternyata hanya arwah penasaran yang terikat oleh kekuatan Nyai. Selama ini Gilang berinteraksi dengan desa hantu. Di depan reruntuhan rumah joglo ayahnya yang kini atapnya sudah rubuh, Gilang menemukan tas ransel Gilang terletak di tanah. Penuh debu, tapi isinya utuh. Gilang mengambil tasnya dan berjalan gontai ke jalan raya. Kali ini tidak ada loop, tidak ada jalan berputar. Dia berhasil keluar ke jalan aspal, tempat sebuah truk pasir kebetulan lewat. Sopir truk itu kaget melihat Gilang yang kotor dan berdarah keluar dari hutan. Mas ngapain di situ? Itu kan bekas desa mati yang kena longsor 20 tahun lalu," teriak sopir itu. Gilang hanya tersenyum tipis, masuk ke dalam truk dan meminta diantar ke stasiun. Dia berhasil selamat. Kutukan itu sudah berakhir. Tapi saat Gilang melihat pantulan dirinya di kaca spion truk tersebut, Gilang menyadari satu hal. Bekas cekikan 6 jari di lehernya tidak hilang. Bekas itu berubah menjadi tanda lahir permanen berwarna merah dalam. Gilang mengusap lehernya. Dia tahu, meski Nyai itu sudah musnah, bagian dari warisan itu akan selalu menempel di tubuhnya selamanya. Sebagai pengingat bahwa dia pernah menjadi pengantin dari desa Kemuning. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com.
Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.